Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Pratiwi dari kelas E, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung akan membahas hak asasi manusia internasional dalam perkembangan sejarahnya yang signifikan dari periode pertama hingga periode ketiga. Hak asasi manusia atau HAM berasal dari sebuah teori bernama teori hak kodrati atau Natural Right Theory. Dalam teori itu disebutkan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak memandang perbedaan apapun, karena semua manusia memiliki hak yang sama. Hak ini berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemerdekaan manusia yang tidak dapat diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati adalah John Locke, yang pada abad ke-17 menyatakan bahwa manusia memiliki karunia alam hak untuk hidup, hak kepemilikan dan kebebasan yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Kemudian, dua perang dunia menyebabkan terciptanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada 10 Desember 1950. Sejak itu, setiap tahunnya Hari HAM sedunia diperingati oleh masyarakat pada tanggal 10 Desember. Namun apabila ditelusuri, HAM sebenarnya telah terbentuk sejak sebelum Masehi. Era sebelum Masehi menurut sejarah, hak asasi manusia HAM sebetulnya sudah ada sejak periode sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu hukum yang tertua, yakni Hukum Hammurabi yang muncul pada 1792 sebelum Masehi. Hukum Hammurabi disusun oleh Raja Babilonia untuk memerintah masyarakat yang lebih beragam setelah menaklukkan Mesopotamia. Kitab itu dibuat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara bisa terpenuhi dengan adil tanpa dibeda-bedakan. Beberapa peristiwa yang dianggap sebagai awal mula munculnya hak asasi manusia, yaitu yang pertama, Cyrus Agung. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung yang merupakan pendiri kekaisaran Achaemenid berhasil menjatuhkan kota Babel. Ia pun membebaskan setiap budak di sana untuk pulang dan memilih agama yang ingin mereka yakini. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai bentuk adanya hak asasi manusia yang pertama dalam sejarah. Tidak hanya itu, titah yang dikeluarkan oleh Cyrus Agung itu dituliskan pada tanah liat yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Cyrus Cylinder ini kemudian diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia. Yang kedua, Magna Carta. Magna Carta tahun 1215, Raja John dari Inggris diminta untuk menandatangani Magna Carta. Pada saat itu, raja memang tidak disukai rakyatnya karena suka bersikap seenaknya. Untuk itu, lewat Magna Carta, maka setiap orang berhak untuk diadili apabila melakukan kesalahan. Hukum ini juga berlaku untuk siapapun, dari kalangan manapun. Magna Carta berisikan 63 aturan yang memuat hak-hak harus diberikan untuk memerdekakan manusia. Beberapa isi Magna Carta, yaitu yang pertama, raja dan keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, para petugas keamanan serta pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang ketiga, polisi maupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Yang keempat, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Apabila orang tanpa perlindungan hukum sudah berjanji terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Selanjutnya, Bill of Rights. Pada tahun 1689, Hugo Grotius merupakan seorang ahli hukum Belanda yang diakui sebagai pencetus lahirnya hukum internasional. Hukum internasional ini membahas tentang hubungan persaudaraan umat manusia dan perlunya perlakuan adil terhadap sesama. Memasuki abad ke-17, filsuf Inggris yang bernama John Locke dikenal sebagai salah satu pendukung adanya hukum kodrati. Hukum kodrati yang dimaksud adalah pandangan bahwa semua individu memiliki hak yang sama,
seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Kemudian pada 1689, Parlemen Inggris mengeluarkan Bill of Rights. Dokumen ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan raja, juga kebebasan rakyat untuk lepas dari penyiksaan serta hukuman tanpa pengadilan. Bill of Rights menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mewakili rakyatnya dan hak-hak mereka. Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi AS di Amerika Serikat, Thomas Jefferson dan beberapa tokoh politik lainnya mencetus Deklarasi Kemerdekaan AS pada 1779. Lewat deklarasi tersebut, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama, memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk berbahagia. Meskipun deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tidak terikat secara hukum, dokumen ini telah memengaruhi munculnya dokumen-dokumen sejenis di negara lain. Pada 1789, pemerintah menyusun Konstitusi Amerika Serikat yang menjelaskan tentang hak-hak dasar warga negara dan membentuk hukum dasar sistem pemerintahan federal Amerika Serikat. Sejak itu, penghapusan praktik perbudakan di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, terus digalakkan. Deklarasi Universal HAM peristiwa Perang Dunia I dan II memberi pelajaran berharga bagi masyarakat dunia. Berkaca dari tragedi tersebut, maka Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada 10 Desember 1948, DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini disusun untuk memasukkan prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Selain itu, DUHAM juga membahas tentang hak-hak individu, spiritual, hak publik, hak politik, dan hak ekonomi, sosial, budaya. Sebanyak 48 dari 58 negara anggota PBB menyatakan dukungannya, sementara 8 abstain dan 2 tidak ikut mengambil suara. Pada 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi yang berisi imbauan bahwa semua negara anggota dan organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional. Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Hak-hak ini dipelopori oleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Perancis pada abad ke-18. Hak ini dimasukkan ke dalam pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (PUHAM) pada tahun 1948 dan kemudian ke dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada tahun 1966. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dan hak-hak ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam PUHAM dan kemudian dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa negara telah memberlakukan beberapa hak ekonomi ini, seperti negara bagian New York telah mengabadikan hak atas pendidikan gratis. Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm
1972 dan Deklarasi Rio 1962. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan hak penduduk dikenal sebagai karena menjamin hak-hak semacam ini di dalam pasal 20, 21, 22, dan 24. Hak asasi manusia generasi ketiga dikenal sebagai hak asasi manusia solidaritas, yaitu hak yang mencoba melampaui kerangka hak individu untuk fokus pada konsep kolektif, seperti komunitas atau orang. Namun istilah ini sebagian besar tetap tidak resmi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang hak asasi manusia internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.